Saudara, dan 18 kita akan baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13, saudara. Apabila seorang dicobai, maka dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa sejahtera. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena perubahan. Bersama, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, jika kemarin kita sudah membaca ayat 9 sampai dengan 11, sekarang kita boleh melanjutkan ayat yang ke-12, saudara. Berbicara tentang bagaimana yang rendah dan yang kaya. Saudara, kalau kita kebanyakan pendatang dari Indonesia ya, mayoritas. Dan kita di sini tujuannya kan mencari satu kehidupan yang lebih baik, satu kebebasan yang lebih bisa dinikmati, saudara. Tuhan bisa aja memberkati saudara, menjadikan saudara jadi kaya. Tapi permasalahannya, sanggupkah saya dan saudara jikalau kita diberkati oleh Tuhan menjadi kaya, dan kekayaan itu kita bisa gunakan sebagai alat Tuhan juga. Kalau kita sudah membaca dan masih ingat minggu yang lalu, yang kaya diingatkan, jangan kamu sombong nanti mati juga. Kamu lagi lakuin bisnis juga, sedangkan kamu menyombongkan, oh saya punya bisnis yang begitu banyak, saudara. Kalau Tuhan berkata saat ini juga di dalam perjalanan pesawat itu kamu mati, ya mati, saudara, ya mati. Kekayaan itu kalau saya dan saudara tidak sadari bisa menjadi satu bagian yang menghancurkan kita juga, yang membawa kita ke dalam pencobaan. So, James, money is good. God's blessing is real. God can bless you with a lot of money. But we need to learn how to handle that blessing. If God bless you with many kind of blessing, including perhaps with the financial blessing, that blessing should come back for the glory of God. But also the Bible says the love of money is the root of evil. So if we're not ready for that, we can, boast ourselves. Oh, I have so much, money, I have so much wealth. But remember last week we have read that, your money cannot buy you life. When God says, oh, you want the business travel, you want the plane, and then God said, oh, your life is going to be ticking and expire 5 more minutes, James. That's it. That's it. So if you are blessed with the financial blessing, don't brag about it, but use it on the glory of God. So make it. Every blessing that God will give to you also, it's not going to tempt you to bring you away from the Lord, but even will make yourself even closer to the Lord. God gave you tools, better tools, bigger tools, to glorify Himself through the blessing that He will give to you. So kita boleh melanjutkan, saudara, di ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. So, kembali saudara, saudara melihat ada satu janji nggak di sini? Atau apa sih yang kita baca itu? Di situ janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan melalui Yakobus itu mengatakan, berbahagialah saya dan saudara dan mereka saat itu yang menerima surat ini bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan. Karena apa, saudara? Akhirnya setelah kita selesai bertahan sampai akhir, entah pencobaan itu akan selesai waktu kita masih hidup atau selesainya kita ketemu Tuhan Yesus di surga, tidak masalah. Tapi masalah yang saya dan saudara harus ingat, kita akan dihadiahi sendiri oleh janji Tuhan satu mahkota kehidupan. Mau kita, saudara, menerima janji Tuhan? Atau kita tidak mau menerima janji Tuhan? Saya mau cari jalannya sendiri aja. Ya. Mahkota kehidupan kan nanti. You're not gonna get it. You're not gonna get it. Kalau saya dan saudara tidak lulus, artinya saya dan saudara meninggalkan jalan yang Tuhan sudah berikan. Saudara akan meninggalkan Tuhan. Dan saudara hanya melihat sebetulnya apa yang menjadi tujuan utama itu adalah kehidupan duniawi yang begitu sangat pendek ini, saudara. Begitu sangat pendek ini. Dan itu mayoritas yang manusia usahakan. Termasuk di dalam kekristenan seperti saat ini. Mayoritas goal orang Kristen adalah bahagia di dunia ini, saudara. Enggak salah saudara ingin bahagia. Tetapi jika saudara di dalam pencobaan dan mau mengejar kebahagiaan duniawi dengan meninggalkan jalan di dalam Tuhan, saudara akan hilang. Saudara akan tersesat dan meninggalkan Tuhan. Nothing wrong to be happy, and I want to be happy, and I want you to be happy too. But when you are in the temptation, and the temptation try to draw you away from the Lord, you feel, oh, this is heavy. It's been years. It's still here. So you'll try to find other way. So be careful with that. Because there is a promise from the Word of God through James. If you look at it, the verse number 12, there is a promise of blessing. Happy is the man who endures temptation. James, if you are tempted right now, if you endure it till the end, either you will finish it while you're still alive, or if not, you'll finish it when you meet the Lord. Then the promise is you will receive the blessing, the crown of life. Kalau kita perhatikan, saudara, ada pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada diri saya dan diri saudara sendiri saat ini. Apakah saudara mencintai Tuhan Yesus yang sudah mencintai saudara? Do you love the Lord Jesus Christ who first loved you? Do you? Yep. Kalau iya, saudara, sebetulnya saudara aman. Saya aman. Karena apa? Karena cinta itu akan kita buktikan. Cinta saya kepada Tuhan Yesus akan saya buktikan. Dan cinta saudara kepada Tuhan Yesus juga akan saudara buktikan. Saudara tidak akan mencari dan mencintai yang lain lebih daripada Tuhan Yesus. Itu yang akan membuat saudara aman dan selamat sampai di tujuan dan menerima mahkota kehidupan. Jika saudara mencari cinta yang lain di luar daripada cinta Tuhan Yesus, karena alasan saudara hidup saya susah sebagai orang Kristen, hati-hati. Yang lain yang saudara akan cintai di luar daripada Tuhan Yesus tidak akan bisa memberikan satu mahkota kehidupan, tetapi kematian. But this is the promise of God through James. Happy is, blessed is the man who endures temptation. When he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised. Who promised? Me? No, I cannot promise you. The Lord has promised
to us all who endures temptation, then He will give you a stamp of approval. Yes, Stephen, James, whoever, you went through it. You did not move your faith to somebody else. Then, at the end, you will receive the crown of life. But remember, there are many stories. Christians who left their faith. Christians who did not endure their faith because of the hardship of this world. They deny it, or even they fake it out. Oh yes, I go to church, I sing, but their faith is real fake. It's not going to get there either. So we must have a real faith. Means you will not trust yourself, you will not trust other sources, but you will only trust and always trust in the Lord Jesus Christ. Don't even think about, finding a tarot cards or whatever magic things that you want to see your future. As just a trap. That is just a trap. You will start seeing that on your email. You will start seeing that in many places. But watch this. Read this carefully. The blessing is from the Lord. Not from me, not from other people. That who love Him, who will endure to the end to face the temptation, you will get approved and crowning with the crown of life. Who does not want that? Who choose to be living happy here, but not getting the crown of life. So, temptation is real. Every day I get tempted, every day I believe you get tempted. You open the computer, internet, you're only tempted with many things. You want to try? Careful. And I believe many of us already learned from a hard lesson, being tempted and given the temptation, and it's ruined our life. So, kembali saudara, sebetulnya pencobaan itu dekat sekali dengan saya, dekat sekali dengan saudara. Siapa yang tidak merasa dicobai tiap hari? Pagi-pagi mau bangun, mau ke gereja, ada gangguan. Ya. Tadi malam sudah mau siap, mau tidur supaya besok bisa bangun pagi, ada gangguan juga, saudara. Mengganggu saudara untuk memprioritaskan Tuhan Yesus. Mengganggu saudara untuk saudara itu melakukan kejahatan. Jika tadi kita ingat firman Tuhan berkata, jauhilah segala macam kejahatan. Bukan 1, 10, 20, 100 macam kejahatan, tapi segala macam kejahatan. Tetapi pencobaan itu akan menggoda saudara untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ya. Godaan itu mengganggu saya untuk menghancurkan firman Tuhan. So, bila itu saya ingat, bila itu saudara ingat. Karena ada janji Tuhan yang lebih indah daripada saudara memilih untuk memberikan diri kepada pencobaan yang sementara ini. Pencobaan itu sangat sementara, saudara. Jikalau saudara dicobai dan ingin bahagia, hanya mungkin 5 menit dan setelah itu saudara hancur. Mungkin hanya 1 tahun dan setelah itu saudara 10 tahun ke depan harus merangkak di tanah. Hati-hati. Itu bisa terjadi dengan saya, bisa terjadi dengan saudara. Dan luar biasa itu akan menghancurkan saudara. Dan saya dan saudara sebetulnya sudah diberikan satu kemenangan. Jikalau saya dan saudara sudah mencintai Tuhan Yesus yang sudah mencintai kita terlebih dahulu. Maaf saudara, saya tidak mau membuat saudara malu. Tapi jikalau saudara tidak lagi membawa Alkitab, tidak lagi membaca firman Tuhan, saudara akan lemah dan mudah kalah. Karena waktu Tuhan Yesus dicobai, Dia memakai Alkitab untuk menjawab percobaan itu. Dan menang. Kalau saudara tidak mau baca Alkitab, tidak mau mengingat isi firman Tuhan, saudara mungkin lemah sekali, kalah.
Karena saudara meninggalkan satu alat yang begitu kuat untuk kita menang, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Apakah saudara sudah tinggalkan firman Tuhan dari hari ke hari? Bahkan hari Minggu pun saudara tidak merasa perlu. Kan di situ ada Alkitab. Saya harus menyadari bahwa otak saya itu begitu terbatas untuk mengingat, saudara. Saya membaca firman Tuhan, saya tulis lagi, itu membantu double diingat. Dicoret lagi, double lagi diingat, saudara. Double lagi diingat. Karena saya menyadari keterbatasan saya. Saya pulang sudah tidak ingat lagi. Sehingga saya dan saudara harus menyadari bahwa kita akan menggunakan segala cara untuk agar firman Tuhan itu lebih nempel. Yaitu dicoret lagi, dibaca lagi, ditulis lagi. Setelah tulisan itu mungkin nggak kepake, tidak apa-apa. Tapi dengan menulis itu sudah membantu diri kita sendiri untuk menempelkan firman Tuhan itu lebih lama, saudara. Sehingga jika pencobaan itu datang, saudara tahu dan masih ingat. Oh, firman Tuhan berkata, hidupku bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang datangnya dari Tuhan. Saudara tidak perlu menipu. Untuk kaya, saudara tidak perlu menipu untuk bisa memberikan kekayaan kepada keluarga. Karena itu tidak kehidupan yang daripada Tuhan, saudara. Sehingga ingat, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Untuk saya dan saudara menang, kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Kita sudah diberikan contoh melalui firman Tuhan, kita baca. Bagaimana Yosef itu menang, saudara. Dicobai sedemikian, tidak kalah, dia mengingat isi perintah firman Tuhan. Saudara ingat, saya harus ingat, dan kita akan diberikan kemenangan. Yang ketiga, jangan perang sendiri. Jangan perang sendiri, saudara. Tuhan Yesus sudah menganugerahkan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kita kekuatan dan menang. Kalau saudara perang sendiri dengan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti akan kalah pada akhirnya. Saudara akan begitu lelah dan lemah. Tapi saudara perlu minta Tuhan, Tuhan Yesus berikan aku kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bertahan di dalam segala jenis pencobaan. Dan karena Roh Kudus itu sendiri yang akan mengkuduskan bagaimana saudara berpikir. Saudara tidak akan mengklaim saudara dikuasai Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, tapi pikiran saudara tidak kudus. Tidak mungkin terjadi juga, saudara. Saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan Yesus, kita sudah diberikan lebih dari cukup untuk menang. Gunakan itu sebaik mungkin. Gunakan itu, saudara. Dan kita boleh melanjutkan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara mungkin, mudah-mudahan tidak pernah berkata, oh Tuhan itu tidak sayang saya lagi. Saya sudah menderita begitu lama. Pasti Tuhan ingin saya jatuh. Pasti Tuhan ingin saya mati. Tuhan tidak akan pernah berkata demikian. Itu bohong. Tuhan tidak akan pernah mencobai saudara supaya saudara melakukan dosa. Tidak. 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 Jikalau saudara saat ini di dalam kesusahan, di dalam kesesakan hidup, lihat kembali. Mengapa saudara sampai di dalam keadaan yang demikian? Apa penyebabnya, saudara? Apa penyebabnya? Yang kedua, apapun penyebabnya sebetulnya, itu tidak menjadi masalah jikalau saudara mau kembali kepada Tuhan. Apapun penyebabnya, jikalau itu karena kebodohan kita sendiri, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tuhan akan berikan masa depan yang baru. Hanya terkadang konsekuensi dosa kita itu ada yang pendek, ada yang panjang, saudara. Tapi di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi saudara itu, kita mau kembali seperti anak yang hilang itu. Bapak kita begitu rindu menyambut anaknya yang mau hidup. Kembali kudus dikuduskan dan tidak hidup di dalam dosa, saudara. Akan ditolongnya, akan dipimpinnya. Jadi jika saudara saat ini dalam kesusahan, dalam kesulitan, jangan berkata. Karena itu tidak sesuai dengan Alkitab.
Orang boleh berkata, kamu pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan. Jikalau saudara sudah bertobat, mau meninggalkan dosa saudara, karena saudara tahu dengan pasti, saudara menderita karena dosa saudara, Tuhan mau mengampuni saudara. Tuhan Yesus menunggu saudara untuk diampuni dan diberikan satu harapan baru. Maukah saudara diberikan harapan baru? Dengan meninggalkan apa yang saudara pikir akan membuat saudara bisa hidup? No. Kalau kehidupan yang saudara miliki karena perbuatan kejahatan, itu jelas bukan dari Tuhan Yesus. Tidak akan tahan lama saudara. Lihat, saudara hitung sendiri berapa tahun akhirnya saudara akan menderita jika saudara tidak mau meninggalkan dan bertobat. Saudara bisa kembali nol saat ini di mata Tuhan. Dan saudara bisa dijadikan 100% di dalam anugerah Tuhan. Meninggalkan segala perbuatan kejahatan. Meninggalkan segala penghasilan yang dari kejahatan saudara. Tuhan bisa lakukan itu. Maukah saya dan saudara? Ataukah kita dicobai? Saya mau kaya cepat. Saya mau sukses cepat. Apapun jalannya saya lakukan. Bukan jalan Tuhan. Ingat kembali. Mahkota kehidupan yang kekal itu diberikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jikalau saya dan saudara mau mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mau hidup mendengarkan Tuhan Yesus. Tetapi kembali pencobaan itu senantiasa ada, saudara. Mau membawa saudara dan saya jauh. Dan akhirnya kita tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Apakah Tuhan ingin saudara jatuh? Tidak, saudara. Siapa yang ingin saudara jatuh? Mungkin teman Anda. Mungkin keluarga Anda yang lain yang jealous. Tapi Tuhan tidak pernah ingin membuat Anda jatuh. Tuhan ingin membuat Anda menjadi kokoh dan bertumbuh di dalam anugerah. Sehingga dari situ saudara, biar kita mengingat, Tuhan tidak akan pernah mencobai saudara untuk saudara berbuat dosa. Jikalau saya dan saudara berbuat dosa, lihat ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh siapa saudara? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. So James, if finally you did sin, why did you do that? You chose to do it. I chose to do it. So something that tried to trick me, tried to deceive me, tried to pull me, you know. Oh, this picture is so good, so nice to the internet, so let's check it out. Nobody else see it. Then you get trapped in it. Because you chose to do it, because I chose to do it. So, kembali saudara, sebetulnya jika saya dan saudara nanti akhirnya jatuh di dalam pencobaan, jika tadi firman Tuhan sudah memberikan jalan untuk saya dan saudara menang, karena kita tidak mau memilih jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak selalu mudah, saudara. Karena kita masih tinggal di dalam daging ini. Ada 3 musuh setidak-tidaknya yang kita hadapi senantiasa. Keinginan daging kita. Dan sistem dunia di mana saya dan saudara hidup saat ini. Yang tambah meninggalkan Tuhan. Yang tambah berani menentang Tuhan. Dan yang ketiga, setan dan iblis yang accusing kita. Kita harus ingat itu. Setidak-tidaknya kita ada 3 musuh yang kita hadapi setiap waktu. Keinginan saya sendiri di dalam daging. Keinginan saudara di dalam daging. Untuk mau cari jalannya sendiri, tidak di jalan Tuhan. Dan sistem dunia ini yang begitu gelap. So James, at least we have 3 enemies. Most of the time, our flesh. We choose to obey him or we choose to obey ourselves. And then the world system, which is far, far away, getting far away from the truth. And then we have the third enemy, the Satan, the devil, who is accusing the brethren all over the world. So we need to watch for that. So we will know when that temptation comes, again we will cling to the word of God. To stay victorious. To stay in the winning side. Otherwise we won't win. Ya, kembali saudara.
Karena itu saya pilih, karena itu saudara pilih. Tapi ingat, jika saudara sudah masuk di dalam jerat itu dan saudara mau bertobat saat ini, Bapa di surga begitu merindukan pertobatan saudara. Bapa di surga begitu rindu untuk memberikan satu kehidupan yang baru, agar saudara akhirnya bisa mendapatkan satu mahkota kehidupan saudara. Dan ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Seringkali dari yang kecil itu kita sepele, kan cuman begini, ya, kan cuman begini. Lama-lama yang begini itu saudara mengikat saudara. Well, it is very easy. What's wrong with the social drinking? Yeah, but from that social drinking, someone can be trapped to be, a drunken master. Because you think, oh, I just drink once in a while. What's wrong? I just smoke once in a while. I just do drug once in a while. I just look at pornography once in a while. What's wrong? Sooner or later, that thing will grab that person, then will kill that person, make a handicap. No hope. No hope. So again, if I and you experience that thing, give it to the Lord Jesus right now. Don't wait it too long before it ruins your life. I don't know, you don't know me, but the Lord knows. He is waiting to help you. He is waiting to set you free. He is waiting to set you free. So, because that's the enemy. That's the enemy. So the enemy does not want you and me prosper in the Lord. The enemy wants our spiritual to be bankrupt, not producing fruit. That's the real battle. We are in the spiritual battle as a Christian. Because Christian is a spiritual life. It's not physical life. It's more than what drives me, what drives you in this life. The Spirit of God who indwells in me and you because the Lord Jesus Christ. So it's not just our flesh, but the life of Christ in us. So kembali saudara, jika saya dan saudara sudah diseret itu, hati-hati. So Stephen, same thing. I'm older than you, you are younger than me. We face temptation. But if we think, oh, this is a little thing, sooner or later, if we don't get out right away, will trap us, then will kill us. So, ingat kenapa, saudara? Hawa jatuh. Karena ia sudah dipikat oleh keinginannya dan akhirnya dia ambil itu, saudara. Mati. Mati. Saudara akan mati juga. Tapi jika saat ini saudara sudah mati dan merasa tidak berdaya, berseru kepada Bapa di surga, akan membuat Anda berdaya kembali untuk hidup di dalam anugerahnya. Dunia ini ingin membuat saudara tidak berdaya dan kalah, saudara, dan kalah. Every day, how many complaints that we have, how many grumbling that we have in our life every day, a lot. They want us to be sing in this world. We cannot see again the blessing of God, the power of His Holy Spirit. We need that. All we see is just complaining, and cursing. We cannot see the plan of God for you and for me to become a blessing. Yeah. To share the truth to others who experience the same. There's the power of God who will help me, who will help you, if we cling to Him. Then 16, dan apabila keinginan itu telah dibuai, yang melahirkan dosa. Kemudian kita melanjutkan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Itu semua sebetulnya adalah sesuatu yang membuat kita menjadi tersesat, saudara. Segala pencobaan yang seolah-olah mengiming-imingi, mau kaya cepat, mau sukses cepat, hidup keluarga tidak bahagia, mau cari kebahagiaan yang lain di luar suami dan istri, sesat. Tapi itu sudah menjadi biasa di dunia ini, saudara. Sudah menjadi biasa. Itu sesat. Pekerjaan siapa yang ingin membunuh saudara? Siapa pembunuh manusia sejak awalnya? Siapa saudara? Iblis.
ingin membunuh saudara juga, membuat saudara jatuh. Ingat itu. Di dalam Tuhan Yesus saudara tidak perlu khawatir. Tetapi jika saudara meninggalkan Tuhan Yesus, itu yang saudara perlu khawatir. Di dalam Tuhan Yesus, saudara tidak bisa dijamah oleh iblis. Tetapi jika saudara meninggalkan Tuhan Yesus, that's what you need to watch out. If you are in Christ Jesus, you don't have to worry about the devil, about the sin. They cannot touch you. But if you walk away from the Lord Jesus Christ, you put yourself in danger. You get trapped and killed by the devil. Because if you look at the Revelation chapter 12, they only have very short time to get that minion. Mereka hanya punya waktu yang begitu pendek untuk mencari sobatnya kemudian, saudara. Dan jangan mau saudara jadikan sobatnya. Jangan mau kita dijadikan sobatnya. Ingat, the promise, the crown of life for me and for you who love Him. Ingat itu, saudara. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau pertukaran. Tuhan tidak pernah ingin menolong saudara dan ingin menjatuhkan saudara, tidak pernah, saudara. Tidak pernah itu. Jika saudara pernah berpikiran demikian, salah. Yang Tuhan berikan adalah baik dan sempurna. Dia sendiri sudah memberikan Yesus Kristus agar kita diselamatkan. Dia sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita menang. Agar kita tetap ada di jalannya. Dan kita akan menang sampai pada akhirnya. So James, every good gift and every perfect gift is from above. Comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. So God will not bless you, then God will not curse you. No. If somebody said, hey, your life is cursed by God, no. God will never curse you unless you left Him and then you live in sin. That sin is curse you. But if you are in the Lord Jesus Christ, whatever, no matter your situation is, He will never leave. He will never forsake you. He will always want you to prosper in Him and for Him. There is no shadow of turning unless you give yourself to temptation and then you live in sin. Because sin kills, not God. God wants to save you, but the Satan, the devil, wants to kill you. So stand in the Lord of Jesus Christ. Bagian terakhir, saudara, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Of His own will He brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruit of His creatures. So, this is the word of truth. Alkitab ini adalah firman kebenaran. Kita sudah dijadikannya baru atas berita Injil yang menyelamatkan. Saudara sudah dijadikannya baru karena berita Injil yang saudara terima dan percayakan kebenaran itu. Jangan tinggalkan itu. Dan saudara akan menjadi buah yang sulung di antara orang percaya yang lain, yang akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan dianugerahi mahkota kehidupan. So James, I and you and other believers who love Jesus Christ till the end, we will be the kind of first fruit with others. We'll meet Him at the end after finally be over with His life. We'll get a stamp of approval from the Lord Himself. You pass the test. You keep your love, because actually love comes first from the Lord, not me, not you. Then we will receive the crown of life. So which one we choose? Crown of life at the end, or the hellfire at the end? There's no middle ground. Either I and you will love till the end for the Lord Jesus Christ, or we will give in. We will fake out our faith.
We are challenged to fake out our faith every day, every moment. The Lord knows. I do not know. Your husband does not know. Your wife does not know. But the Lord knows if you fake out your life, your faith in the Lord Jesus Christ. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih.